Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara streaming ibadah Gereja Kristen Nafiri Sion. Saya mengajak saudara saat ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Dalam keadaan apapun kita harus selalu memuji dan memuliakan Dia, karena di situ terletak kekuatan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lebih lagi kita puji Dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, Ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada Yesus Tuhan. Selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lebih lagi kita angkat pujian. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
dan hatiku bersuka karenamu. Benar Yesus Tuhan, benar Yesus Tuhan, kami selalu bersuka cita karena Engkau Yesus Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, dalam setiap pergumulan kami, dalam segala sukacita kami senantiasa bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik Yesus Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan memuji memuliakan Engkau Tuhan. Glory, glory, haleluya, itulah pujian kami kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan setiap yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Glory, haleluya. Dimanapun Anda berada, saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika Anda kembali menikmati akan streaming broadcast dari Gereja Kristen Nafirision Pusat ini, biarlah Anda menikmati akan acara ini dengan penuh sukacita. Apakah Anda pada saat ini sedang duduk di sekitar keluarga Anda dan pribadi-pribadi yang ada di sekitar Anda, mari Anda bangkit berdiri dan biarlah tubuh Anda bergoyang dengan leluasa, karena inilah Dia. It's glory, 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 hallelujah. Oh, since I'm laid my burdens down, Jesus, it's glory, it's glory, glory. Oh, hallelujah, since I'm laid my burdens down. Oh, Jesus, yes, I'm feeling, oh, glory, such much better. Since I'm laid my burdens down. Oh, just my feeling deep, so much better. Since I'm laid my burdens. It's glory, glory, it's glory, it's glory, glory. Oh, hallelujah, since I'm laid my burdens down. It's glory, it's glory, glory. Oh, hallelujah, since I'm laid my burdens down. Oh, Jesus, yes, yes, I'm feeling just like something. Since I'm laid my burdens down. Yes, I'm feeling just like something. Since I'm laid my burdens down. It's glory, glory, it's glory, it's glory, glory. Oh, hallelujah, since I'm laid my burdens down. Oh, glory, oh, glory, glory. Oh, hallelujah. Oh, since I'm laid down. Kalau ada di rumah, Anda bertepuk tangan dan memuji Tuhan karena Dia sungguh baik, memberikan kepada kita semangat yang baru pada pagi hari ini. Streaming yang terakhir, saudaraku, di bulan ini, dan memasuki akan ibadah yang akan kita lakukan kembali pada awal daripada bulan Juli. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. It's glory, it's glory, glory, Jesus, hallelujah, oh hallelujah, since I'm laid my burdens down. It's glory, it's glory, glory. Oh, hallelujah. Oh, since I'm laid, yes, I'm feeling. Yes, I'm feeling. Just like singing. Oh, when I lay my burdens down. Oh, yes, I'm feeling Jesus. Oh, I'm saying.
Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, di akhir minggu daripada bulan Juni yang sangat berbahagia ini, kami ingin menikmati akan firman-Mu sebentar ini, di mana Engkau ingin berbicara, berpesan, memberikan kami pencerahan, berikan kami gairah, memberikan kami kepastian akan perjalanan kehidupan kami di dalam Engkau. Dan bila Roh Kudus sumber segala hikmat memberkati setiap pribadi, dimanapun mereka berada, Tuhan, ketika mereka mendengarkan broadcast ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan setiap pribadi mengatakan amen. Selamat pagi saudaraku yang Tuhan kasih. Selamat kita berjumpa kembali pada pagi hari yang luar biasa ini. Tema yang kita ingin bicarakan pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, no hope, no life. Tidak ada pengharapan, berarti tidak ada hidup. Firman Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Dan itulah pesan firman Allah yang sangat powerful. Pengharapan, harapan senantiasa harus ada berkecamuk di dalam diri Anda, diri saya, dan setiap orang yang sedang menghadapi segala kesulitan hidup dan tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Suatu keadaan di mana pribadi-pribadi pada bergelimbangan, berada dalam kelam dan lumpuh, tidak tahu apa yang mau dilakukan, apa yang akan dihadapi pada hari-hari mendatang ini, memulai kembali akan kehidupannya sekarang sudah menuju berangsur-angsur kepada apa yang disebut the new normal ini. Dan tidak dapat Anda dari saya hindari, kita harus menerimanya sebagaimana adanya dan tetap alive, tetap ada di dalam suasana bergairah, tetap ada di dalam suatu suasana kehidupan yang penuh dengan kepastian dan keyakinan, karena kita hidup di dalam Dia, kita bergerak di dalam Dia, dan kita ada di dalam Dia. Dan harapan ini dan pengharapan ini adalah sesuatu saudaraku yang harus engkau rawat dan peliharakan. Bukan sekedar harapan-harapan yang didasarkan kepada imajinasi, kepada feeling di dalam dirimu, tidak, tetapi sesuatu yang datang daripada firman Allah itu sendiri. Bahwa ketika ada pengharapan, pengharapan itu tidak mengecewakan akan setiap pribadi yang percaya, karena jadilah menurut imanmu. Saudaraku yang Tuhan kasih, Anda berhadapan dengan seorang yang bernama Abraham. Saudaraku, berapa tahun ketika Tuhan bicara, Tuhan panggil dia daripada Ur di tanah Kasdim, saudaraku, untuk memulai akan suatu perjalanan yang sangat jauh. Tidak naik pesawat terbang dan tidak naik saudaraku kendaraan super cepat, tetapi dengan segala onta, keledai dan lain sebagainya, satu karavan dengan risiko akan berhadapan dengan akan berbagai-bagai pembunuhan, perampokan yang ada di jalan-jalan. Saudaraku, Abraham pergi mendengar panggilan Tuhan bahwa aku akan jadikan bangsa keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir yang ada di laut di situ. Dan dia pergi, dan dia menuju ke negeri yang disebut tanah Kanaan tersebut. Dan saudaraku, berapa tahun dia harus menunggu akan apa yang Allah janjikan kepada dia. 25 tahun. Saudaraku, bertahankah Anda 25 tahun? Saya sendiri meragukan saudaraku bahwa saya bisa bertahan sampai 25 tahun menantikan akan janji dari Tuhan. Sesuatu yang di dalam abad super cepat, abad cahaya. Saudaraku, abad di mana semua berjalan begitu cepat, kita dihadapkan untuk dapat menunggu janji Tuhan. Seorang saudaraku yang Tuhan kasih berhadapan dengan segala keadaan ketika dia harus mendengar dan mendapatkan suatu mimpi yang luar biasa indahnya. Saudaraku, bahwa dia melihat saudaranya, ayahnya dan semuanya akan berlutut di depan dia. Wow, sebagai anak yang paling dikasihi oleh bapak ini, saudaraku, akan Yusuf ini mendapatkan itu mimpi bukan main. Dan ketika dia menceritakan kepada murid-muridnya, kepada saudara-saudaranya, maka saudaraku, apa yang menjadi reaksi mereka adalah, si tukang mimpi. Ketika mereka menyambut dia pada satu hari di tempat yang lainnya, mereka tentu menjadi agak-agak sedikit tersinggung, saudaraku, bahwa satu hari mereka semua akan berlutut di depan Yusuf adalah satu yang mereka sama sekali tidak akan pernah lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan ketika satu hari ada satu kesempatan
Mereka bertemu hanya dengan Yusuf dan saudara-saudaranya yang lain, dan mereka meneriakkan, si tukang mimpi datang. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dibuang di dalam satu tempat air, saudaraku, akan sumur, dan di situ dia berhadapan dengan satu kenyataan yang amat pahit. Dia dijual, dan kemudian dia pergi ke negeri yang belum pernah dia datengin, yaitu Mesir. Dan di situ di Mesir, dia berhadapan untuk bekerja di rumah seorang petinggi daripada Mesir. The super power, ingat baik-baik pada zaman itu. Dan ketika dia datang di rumah Potifar, saudaraku, maka di situ dia bekerja 3 tahun lebih kurang. Dan pada satu hari, karena dia nampaknya memiliki akan rupa yang cukup menarik, pribadi yang cukup menarik, saudaraku, maka sang istri mulai menaruh hati. Dan akhirnya Yusuf dizalimi oleh istrinya daripada Potifar ini. Dan kemanakah Yusuf pergi dengan segala mimpinya yang luar biasa yang Tuhan berikan? Masuk di dalam penjara. Dan berapa tahun dia harus ada di dalam penjara tersebut, saudaraku? Menurut penyelidikan ahli-ahlinya, dia ada di situ sekitar 10 sampai 12 tahun, maybe 11 tahun. Tidak ada satu angka yang persis, tahun yang persis. Tapi disitulah dia berada. Saudaraku, untuk pada satu hari berharap bahwa ketika akan tukang anggur itu datang, bahwa inilah dia ketika dia menerjemahkan akan mimpi ini, menunggu kesempatan, dia akan dibebaskan pula. Dan harapan tinggal harapan, tidak terjadi. Dan baru pada akhir daripada 11-12 tahun itu, saudaraku, di dalam penantian yang sangat-sangat panjang ini, akhirnya Firaun yang mempunyai mimpi yang nampaknya tidak ada ahli-ahlinya yang mampu untuk menerjemahkannya, maka mereka teringat semuanya, di sana ada seorang Ibrani yang bernama Yusuf, panggil dia. Dan Yusuf pun datang dan menerjemahkan akan mimpi tersebut. Dan dia akhirnya setelah menanti akan sekitar 10-12 tahun itu, akhirnya dia itu kemudian menjadi orang nomor kedua yang berada di Mesir. Hanya tahta dan Firaun yang berada di atas dia. Bukan main. Daud diurapi dengan minyak oleh Samuel. Lalu berpikir, bukankah itu tadi dikatakan bahwa dia akan menggantikan akan Saul? Dan ternyata dari seorang pengembala domba menuju perjalanan menjadi dan memiliki dan duduk di atas tahta itu, dia harus melarikan diri ke sini dan ke sana. Dia dilempar dengan tombak ketika dia datang di rumah ataupun di istana daripada Saul, saudaraku, dan kemudian dia dikejar ke sini ke sana karena Saul ingin mengeliminasi dia, membunuh akan dia. Tetapi saudaraku, Daud lari sini pontang-panting ke sini ke sana, bahkan pada satu waktu tertentu dia menjadi seperti orang gila dengan liurnya meleleh, saudaraku, untuk mengcover, untuk menutup akan endanitas dirinya bahwa dia adalah Yusuf yang sedang dicari-cari, dan mungkin di atas kepalanya ada sebuah hadiah. Saudaraku yang Tuhan kasih, apa yang terjadi pada Yusuf ini pada akhirnya, pada Daud ini pada akhirnya, dia akhirnya menjadi raja, saudaraku, daripada Israel. Bukan main. Perjalanan dari pribadi-pribadi yang saya sebutkan itu, yang Anda sudah kenal semuanya di dalam Alkitab, mengajar kepada kita, saudaraku yang Tuhan kasihi, bahwa masihkah mereka mempunyai harapan setelah nunggu, ada yang puluhan tahun, 25 tahun, ada yang kemudian menunggu akan 10-12 tahun. Saudaraku, Daud lari pontang-panting ke sini ke sana. Benar. Tuhan ini berbicara dan mempunyai rencana dengan hidupnya. Banyak orang, saudaraku yang Tuhan kasih, menjadi ragu-ragu menghadapi akan penantian dari suatu harapan. Saudaraku yang Tuhan kasih, yang mereka coba untuk merawatnya,
tetapi dilanda dengan bertubi-tubi dengan segala macam yang terjadi pada sekarang ini, dan dunia lumpuh sama sekali, masihkah ada harapan itu? Masihkah ada pengharapan itu? Saudaraku yang Tuhan kasih, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain bahwa Anda perlu menjaga akan pengharapan itu. Apakah harapan itu berbicara tentang suatu pekerjaan, keadaan keuangan Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda, masa depan Anda yang kelihatannya seperti kelabu semuanya, penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada seorang pun yang dapat menyebut kapan akhir dari cerita ini semuanya. Saudaraku, adakah Anda berada dalam posisi seperti Abram yang kemudian juga menjadi goyang ketika dia berhadapan dengan ayang benar ini? Sudah begini lama kita nunggu-nunggu, dan istrinya menyodorkan, saudaraku, akan pegawainya. Saudaraku, dan kemudian dari pegawainya inilah keturunan yang dikenal dengan Ismail, bapa dari orang-orang Arab ini. Dan saudaraku yang Tuhan kasih, dia mulai goyang. Anda goyang, dan mungkin saya akan goyang pula. Bagaimana kita menjaga momentum di dalam kehidupan kita untuk melihat akan harapan dan pengharapan yang Allah berikan kepada Anda dan saya. Semua kita akan digoyang. Tapi kembali lagi saudaraku yang Tuhan kasih, kemana Anda ingin melarikan diri? Maka jawabannya, there is no way. There is no other choice. Satu-satunya, Anda harus tetap tinggal di dalam Dia, bergerak di dalam Dia, dan Anda ada, dan pengharapan itu, just keep it alive. Hope. Keep the hope always alive. Jangan biarkan pengharapan itu menjadi mati, kandas, hilang. Lalu Anda katakan, semuanya ternyata indah di gereja, ayat-ayatnya bagus, tetapi bagaimana nih kenyataan dan kenyataan yang kita hadapi pada saat sekarang ini? Ketika mereka itu yang tadi saya sebutkan, melihat melalui perjalanan yang berliku-liku panjang, penantian yang menghabiskan energi, menghabiskan, saudaraku, segala sesuatu, Tuhan menggenapi akan janjinya tersebut kepada mereka semuanya. Mereka hidup di abad yang berbeda daripada kita primitif, saudaraku, dibandingkan dengan kita di abad ke-21 ini. Tapi saudaraku, keadaannya sama karena Allah yang Anda dan saya sembah adalah Allah yang tidak berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Dia tetap sama. Dan inilah mengapa Anda ingin menjaga akan pengharapan itu tetap menyala di hadapan Dia. Dan Anda tidak menjadi dingin, Anda tidak menjadi kehilangan akan semangat daripada kehidupan ini. Peliharakan itu. Peliharakan. Sebab kalau semangat itu mulai menurun, saudaraku, pengharapan itu mulai menurun, maka saudaraku, Anda akan mendapati diri Anda sendiri lumpuh. Mendapati diri Anda sendiri tidak bisa berkutik apa-apa lagi, dan Anda tidak lagi bisa berjalan dengan iman yang sangat kita butuhkan pada saat sekarang ini. Untuk kita menjalani hidup ini karena dengan iman, oleh karena iman, kita mengalahkan akan dunia. Dunia berarti segala apa yang terjadi sekarang ini di dalam hidup ini, di abad ke-21 ini. Untuk Anda dan saya tetap tinggal di dalam pengharapan itu. Sebab tanpa pengharapan, Anda mati. No life. Saudaraku, Yohanes di Pulau Patmos mendapatkan pesan, malaikat itu berbicara tentang jemaat yang ada di Sardis. Jemaat di Sardis ini dikatakan kepada mereka, engkau melakukan pekerjaanmu seperti engkau hidup, tapi sebenarnya engkau mati. Saudaraku, mungkin Anda bernafas, saya bernafas. Tapi apakah itu yang dimaksudkan Tuhan dengan hidup itu? Jelas tidak. Dia tidak berbicara tentang bernafas menghirup oksigen. Dia berbicara, saudaraku, tentang diri Anda, bahwa ketika Anda ada di dalam Dia, maka Anda akan bergairah. Anda akan bersemangat. Dan semua, sekali lagi, tidak datang begitu saja dari sorga. Anda harus merawatnya. Anda harus melatih diri Anda sedemikian rupa, seperti Paulus mengatakan berdiri, aku melatih diriku. Aku tidak sembarangan memukul. Aku tidak sembarangan berlari. Saudaraku yang Tuhan kasihi,
Kita ingin melatih akan diri kita. Ketika kita menyadari bagaimana kita menjalani akan kehidupan ini. Bahwa kita ingin memegang, saudaraku, akan pedang roh itu. Firman Allah itu. Dan Anda tentunya tidak hanya memegang akan firman Allah itu dan pedang roh itu. Anda harus memainkan akan pedang itu dengan jurus-jurus sedemikian rupa yang melatih diri Anda untuk memenangkan akan pertandingan itu atau pertempuran itu. Saudaraku, supaya Anda dapat melihat bahwa Anda memang dengan senjata Allah ini, yaitu pedang roh ini, Anda menghadapi akan segala tantangan ini. Adakah Anda sedang melatih diri Anda? Adakah Anda di dalam posisi, saudaraku, untuk setiap hari di dalam doa mengawali akan hari Anda melatih akan diri Anda dari dalam. Saudaraku, bukan dari luar dengan satu pedang yang benar, saudaraku, dan mungkin dengan senjata otomatis dan lain sebagainya. Tetapi diri pribadi rohani Anda yang ada sekarang ini. Sebab Anda terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Roh dan jiwa Anda, saudaraku, Anda pelihara baik-baik. Anda menyadari, saudaraku, ketika Roh Kudus, the power of God, itu ada di dalam diri Anda, maka saudaraku yang Tuhan kasih, Anda berhadapan dengan kuasa daripada Allah yang ada di dalam diri Anda. Yang dikatakan, saudaraku, oleh hamba Tuhan Jeremiah yang saya bicarakan minggu yang lalu, ada api di antara tulang-tulang. Dengan energi yang Tuhan berikan kepada Anda, saudaraku yang Tuhan kasih, yang merupakan satu dynamite, suatu dinamit yang meledak senantiasa di dalam kehidupan Anda, maka saudaraku yang Tuhan kasih, Anda akan mainkan itu pedang roh sedemikian rupa, sehingga pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah menjadi dingin, tidak pernah menjadi tawar, tidak menghilang, tidak mati. Saudaraku, you are alive. Anda hidup karena Anda tahu bahwa Anda tetap mempunyai pengharapan yang Anda pegang teguh dengan segenap hati Anda, dengan yakin diri Anda kepada Tuhan, karena Anda berdasarkan firman Allah bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Semua tidak turun dari langit, sekali lagi. Semua tidak datang dengan mudah di dalam kehidupan kita ini dengan pengharapan tersebut. Yes, Anda dan saya akan berhadapan terus dengan tantangan-tantangan yang bisa membuat Anda lumpuh dan mengatakan, Tuhan, I gave up. Saya menyerah. Tuhan, bendera putih saya naikkan. No way. Saudaraku yang Tuhan kasih, Anda harus bangkit dan Anda harus yakin dan percaya bahwa dengan Tuhan Anda tetap akan hidup, Anda akan bergerak, Anda tinggal di dalam Dia. Dan Anda akan melihat bahwa Anda tidak pernah akan terkalahkan karena pengharapan itu tidak mengecewakan. 2 tahun Anda nunggu, 3 tahun Anda tunggu, 5 tahun Anda nunggu, atau berapa tahun Anda menunggu. Saudaraku yang Tuhan kasih, maka tidak ada pilihan yang lainnya. Anda harus menunggu, dan menunggu di dalam Tuhan bukannya pasif. Dalam arti kata, ya udah deh, kita ini bagaimana nanti. Nah, menunggu di dalam Tuhan adalah proaktif. Senantiasa Anda mengejar akan bola itu. Setiap saudaraku yang Tuhan kasih, olahragawan di dunia ini, yang ingin mendapatkan top performance, yang ingin mendapatkan saudaraku akan keberadaan daripada keahliannya di dalam satu bidang olahraga tertentu, membutuhkan latihan dan latihan dan latihan dan latihan. Saudaraku, mereka mungkin sudah mabok dengan latihan tersebut, tapi mereka tidak ada cara lain. Kalau mereka ingin berada tetap dalam keadaan top condition, mereka harus senantiasa berlatih. Dan itulah yang dihadapkan oleh Paulus ketika dia menyadari bagaimana dia harus senantiasa melatih akan dirinya. Agar dia tidak berlari asal berlari. Agar dia tidak senantiasa kemudian meninju asal meninju, tapi semua tepat sasaran, tepat tujuan yang ingin dialami oleh setiap orang yang percaya di dalam kehidupannya ini. Dan karena itu benar, saudaraku yang Tuhan kasih, seperti pesan kepada jemaat di Sardis tersebut, yes, kita tidak ingin hanya bernafas, kita ingin dan hanya sekedar oksigen yang masuk, tapi kita ingin, saudaraku yang Tuhan kasih, senantiasa untuk merawat pengharapan itu yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Saudaraku, mimpi mungkin seperti Yusuf, mimpi itu datang dari sorga. Saudaraku,
Mungkin Anda tidak pernah mendapatkan mimpi dari sorga seindah daripada Yusuf. Mungkin saudaraku melalui kerinduan Anda, harapan Anda, ada suatu dream yang Anda ingin alami di dalam kehidupan ini. Dan Anda tentu berharap bahwa dream itu akan mencapai akan tujuannya, akan mencapai apa yang Anda dambakan di dalam kehidupan ini. Dan saudaraku, Anda tidak ingin bermimpi di siang hari bolong, dalam arti kata jas itu menjadi suatu mimpi kosong. No. Ketika Anda mempunyai mimpi itu, harapan itu di dalam diri Anda akan bekerja ke arah tercapainya harapan tersebut. Anda akan melatih diri Anda. Anda tetap akan yakin bahwa bersama dengan Tuhan, Anda akan tetap bergerak. Anda tidak akan membiarkan diri Anda lumpuh. Anda tidak akan membiarkan diri Anda, saudaraku, untuk angkat tangan dan menarik bendera putih. Anda akan tetap mengatakan dengan penuh kepastian bahwa Tuhan, Engkau beserta aku sesuai dengan janjimu itu. Dan dengan demikian, saudaraku, you have hope in your life, saudaraku, maka Anda hidup. Anda senantiasa akan bergairah setiap hari, setiap pagi, di dalam keadaan-keadaan yang sama sekali tidak pernah kepastian ini. Anda mempunyai satu kepastian yang dunia tidak bisa berikan, manusia tidak bisa berikan, pendeta tidak bisa berikan, tetapi firman Allah sendiri memberikan kepastian itu yang datang di dalam firman-Nya. Dan inilah satu-satunya yang membuat diri Anda berdiri di atas batu karang yang teguh. Angin badai boleh datang, saudaraku, macam-macam hal yang tidak Anda duga, yang tidak Anda sukai akan datang di dalam kehidupan ini. Anda akan menangis, Anda akan menjerit, Anda kemudian akan menghadapi satu keadaan di mana Anda tidak tahu apa yang Anda dapat lakukan lagi dalam hidup ini, tapi stay with Him. Jangan lari. Jangan kemudian Anda menyerah. Never give up. Saya harus menuliskan akan kata-kata ini. Baru tadi pagi saya kirimkan ke salah seorang yang dekat dengan kehidupan saya, saudaraku, untuk mengingatkan akan dia. Never give up. Winston Churchill mengatakannya menghadapi Perang Dunia Kedua. Saudaraku yang Tuhan kasih, tidak di antara kita akan ever give up. Kita tidak akan. Orang Kristen bukan pribadi-pribadi yang kalah. Orang-orang Kristen adalah pribadi-pribadi pemenang, kata firman Allah. Dan kita yakin dan percaya bahwa yes, bersama dengan Dia, kita dibawa kepada kemenangan yang sangat luar biasa itu. Dan Anda tidak menjadi ragu, Anda tidak menjadi goyang di dalam kehidupan Anda. Mungkin sesaat Anda goyang, mungkin sesaat Anda menjadi worried, khawatir dengan segala kenyataan dan keadaan ini. Tetapi, kalau yang Tuhan kasih, kembali, datang, bangkit. Saudaraku, berdiri, dan berdirilah dengan tegak dan penuh dengan kepastian, saudaraku, bahwa Anda tetap mempunyai pengharapan yang hanya dan yang bisa dijanjikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, bahwa pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Karena itu, saudaraku yang Tuhan kasih, masukilah hidup ini pada minggu yang akan datang ini, menjelang akan bulan Juli yang akan datang, di mana kita akan beribadah kembali di gereja, saudaraku, dan menikmati 1 jam akan ibadah yang harus dipadatkan sedemikian rupa. Duduk, saudaraku, satu dengan yang lainnya berjauhan, memakai masker mungkin, saudaraku yang Tuhan kasih, tidak bisa bersosialisasi lama di luar daripada gedung gereja tersebut. Anda harus cepat pulang, Anda tidak diizinkan, saudaraku, tetapi Anda telah mendengarkan firman Allah itu, yang setiap hari Minggu, di minggu-minggu yang akan datang, akan diberitakan, dan dibuat demikian kompak 1 jam, maka Anda akan yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Anda. Allah setia kepada janjinya, dan Dia tidak berubah dahulu, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord, sometimes gently singing, our heart is one ago. Sing it one more time. Sometimes hallelujah,
gently singing. Our heart is one accord. Lord Jesus, Yesus Tuhan, pada pagi hari yang penuh keberkatan ini, tatkala umatmu, jemaatmu, atau siapapun yang mendengarkan streaming broadcast ini, kami menaruh pengharapan di dalam Engkau. Karena firman-Mu berkata, pengharapan itu tidak mengecewakan. Dan selama kami menjaga harapan dan pengharapan itu hidup, maka kami hidup. Sebab tanpa pengharapan, tidak ada hidup, mati. Kami akan berhadapan dengan keadaan di mana kami lumpuh dan kami tidak lagi mempunyai iman yang mengalahkan dan yang memindahkan gunung. Dan kami ingin Tuhan supaya pada pagi hari yang penuh keberkatan, tatkala setiap pribadi berdoa, mendengarkan akan streaming ini, dan percaya Yesus Tuhan, bahwa benar Engkau Allah yang tidak berubah. Janji akan firman-Mu, ya dan amin. Dan yang tidak bisa digoyang oleh dunia, yang tidak bisa digoleng oleh COVID-19 ini, tapi pengharapan itu akan tetap menyala di dalam diri Anda. Anda akan tetap bernyala-nyala. Dan Anda tidak seperti sidang di Sardis, di mana Tuhan berkatakan engkau hidup tapi sebenarnya engkau mati. No, we are alive. Kami hidup Tuhan. Kami hidup di dalam keyakinan bahwa bersama dengan engkau, pengharapan itu tidak pernah menjadi dingin dan tawar. Tapi pengharapan itu akan terus bernyala di dalam kehidupan kami. Maka berkati akan jemaatmu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka memiliki kepastian ini di dalam Engkau. Dan ketika kami berpisah pada saat ini, anugerah Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya dan di dalam Roh Kudus akan mengawali hati dan pikiran kami. Dari saat ini sampai Maranatha, Yesus Tuhan menjemput kami kedua kali. And sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, thank you, Jesus. How great thou art. How great thou art. Oh, hallelujah, Jesus. Then sing my soul, my Savior God, to thee. Oh, thank you, Jesus. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Jesus. How great thou art. One more time, Jesus. How great thou art. Yes, Lord, you are great. How great thou art. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah minggu yang akan datang. Persiapkan diri Anda. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan sampai di minggu yang akan datang. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom jemaat KKNS yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Good News edisi Minggu 28 Juni 2020. Suara Gembala hari ini berjudul Dunia Kita. Semua tentu sepakat bahwa dunia yang kita tinggali sementara ini semakin kacau. Tidak ada tanda-tanda yang baik yang terbaca, baik keadaan di negeri tercinta maupun di bagian dunia lainnya. Beberapa tanda yang dapat kita baca antara lain: pertama, dunia makin dekat dengan perang yang mempunyai pengaruh yang luas. Kedua, keadaan ekonomi makin sulit dan tidak berkepastian. Ketiga, kejahatan makin bertambah-tambah. Keempat, berbagai bencana alam makin meluas. Kelima, tidak jelas lagi antara yang benar dan salah. Semua menjadi kelabu. Keenam, kasih menjadi semakin dingin.
Masihkah ada hari esok yang baik? Masihkah ada harapan di dalam dunia ini? Jawabannya tersedia lengkap dalam firman Tuhan, bahwa semua tanda-tanda ini telah dinubuatkan ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Roma 1 ayat 17 berkata, orang percaya hanya akan hidup oleh iman. Kita hanya punya sikap hidup yang optimis dan positif jikalau tinggal di dalam Dia. Di luar Dia percaya, baik hidup atau mati, kita ada di dalam tangan Dia. Janji Dia baik untuk hidup sekarang ini maupun yang akan datang sudah terjamin. Yang penting dalam menyikapi keadaan dunia ini adalah jangan putus asa, jangan menjadi lemah dan hidup tanpa tujuan. Tetaplah beribadah dengan setia dan menemukan di dalamnya. Itulah sebabnya firman Allah mengingatkan, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7, jangan hidup karena melihat atau fakta dan kenyataan, tetapi hiduplah oleh iman. Kemudian di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 juga mengatakan, karena iman mengalahkan dunia. Janganlah menjadi takut dan gelisah, tetapi lipat gandakan ibadah Anda dalam doa dan puasa. Kekuatan rohani adalah satu-satunya pengharapan Anda dan saya untuk tetap menjalani hidup ini dengan sukacita. Di sisi lain, sadarilah bahwa beribadah bukan hanya sekedar hadir setiap minggu, tetapi nikmati suasana ibadah dalam keluarga Tuhan, kenalilah, terlibatlah, dan ambillah kekuatan persekutuan orang percaya ini. Ibadah umum GKNS Pusat Bandung akan segera dimulai pada Minggu 5 Juli 2020, pukul 8 hingga 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan hanya diadakan satu kali ibadah. Khusus Minggu 5 Juli 2020, akan diadakan perjamuan kudus yang dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah online GKNS Pusat Bandung akan tetap dilaksanakan untuk melayani jemaat yang tidak dapat hadir di ibadah offline setiap hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat di YouTube channel GKNS Pusat. RPG Keluarga Mandiri. RPG Keluarga Mandiri adalah rumah penggembalaan yang hanya dihadiri oleh anggota keluarga sendiri, dipimpin oleh kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga, dilaksanakan sesuai waktu yang disepakati, dan bahan sharing akan dibagikan oleh pengurus gereja melalui WhatsApp. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.